Satu keluarga nekat tinggal di kampung mati di tengah hutan. Kampung yang dulunya dihuni banyak warga itu kini hanya menyisakan satu keluarga saja. Sumiran bersama istri Sukiyati dan putrinya bernama Septi, nampaknya memilih tetap bertahan meski hanya mereka bertiga di kampung itu. Lokasi kampung mati itu berada di Desa Sidomulyo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di wilayah tersebut ada sebuah kampung yang bernama Kampung Suci, yang lokasinya di tengah-tengah hutan. Kampung Suci itu kini seperti kampung mati lantaran ditinggalkan penghuninya sejak beberapa tahun lalu. Septi, siswi sekolah dasar yang jalan kaki 3 km untuk berangkat sekolah, ternyata tinggal menyendiri di tengah hutan. Septi dan orang tuanya, Sumiran dan Sumiati, tinggal di kampung mati yang ditinggal pergi oleh warganya. Para tetangga Septi memutuskan untuk pergi dari kampung tersebut karena akses yang jauh dari mana-mana. Warga sekitar rumahnya memilih menjual lahan mereka lalu pergi ke kampung lain. Kini, hanya tersisa Septi dan orang tuanya saja yang tinggal di kampung tersebut. Bukan cuma terpencil, rumah Septi juga angker karena lokasinya berada di tengah-tengah hutan belantara. Septi dan ibunya, Sumiati, mengaku sering melihat penampakan yang ada di sekitar rumahnya itu. Ayah Septi, Sumiran, mengaku sudah tinggal di rumah tersebut selama 24 tahun. Tinggal di sini sudah 24 tahun. Dari masih banyak warganya sampai sekarang tinggal rumah kami saja, kata Sumiran. Menurut Sumiran, dulunya di kampung mati tersebut terdapat 7 rumah. Tadinya ada 7 rumah. Pada pindah sekarang tinggal 1 rumah saya, ungkap dia. Ia mengatakan, sudah sekitar 4 tahun ini para tetangganya meninggalkan kampung mati tersebut. Dari 6 kepala keluarga yang meninggalkan kampung mati itu, masih ada 1 rumah yang masih kokoh berdiri. Namun pemilik rumah tersebut sudah pergi meninggalkan kampung itu dan pindah ke kampung sebelah. Meski tinggal di tengah hutan sendirian, Sumiran mengaku tak takut. Enggak ada yang saya takuti. Dari dulu di sini enggak ada apa-apa, tuturnya. Hal itu justru berbeda dengan cerita Septi dan ibunya. Sang ibu pernah punya pengalaman mengerikan saat suaminya sedang pergi ke kampung sebelah. Tiba-tiba pas mati lampu ada yang gebrak meja, lalu saya pindah kabur ke kamar, kata Sumiati. Cerita serupa juga pernah dialami oleh Septi di rumah angker tersebut. Aku melihat ada makhluk badannya tinggi, warna putih, sering lihat juga yang lewat di dekat pohon bambu, tutur Septi. Meski kondisi rumahnya sangat sederhana terbuat dari kayu dan lantainya masih tanah, Septi dan orang tuanya betah tinggal di sana. Sumiati pun mengaku harus berjalan jauh untuk membeli kebutuhan sayur di pasar. Ke pasar 2 minggu sekali, jalan kaki jauh. Sekitar 1 kilometer lebih, katanya. Meski jarak rumahnya ke sekolah jauh. Namun Septi tetap semangat mengejar cita-cita. Septi yang hobi menggambar itu memiliki cita-cita menjadi seorang guru melukis. Demi menempuh pendidikan dan tetap mendapatkan ilmu, Septi rela menempuh jarak yang jauh. Septi
Siswi sekolah dasar di Yogyakarta ini harus menempuh perjalanan jauh untuk bisa bersekolah setiap harinya. Ia melewati jalan setapak bebatuan dan tanah merah. Jalan yang dilalui Septi dirimbuni pepohonan dan sisi kanannya terdapat tebing tinggi. Ia juga harus melewati sungai dan jembatan bambu yang sudah mulai rusak. Belum lagi Septi harus melewati pepohonan bambu yang terlihat angker ketika hari mulai gelap. Perjalanan lebih dari 1 kilometer harus dilalui Septi setiap harinya untuk bisa bersekolah. Meski harus berjalan kaki dengan kondisi jalanan yang mengerikan, Septi tetap semangat pergi ke sekolah. Kalau hujan juga tetap berangkat sekolah, kata ayah Septi. Sumiran jarak yang ditempuh Septi dari rumah ke sekolah lalu kembali lagi ke rumah sekitar 3 km. Itu artinya, siswa kelas 3 itu harus jalan kaki sepanjang 3 km setiap hari demi bisa bersekolah.